Pemirsa, maraknya kasus Informasi lainnya pemirsa, maraknya kasus perundungan atau bullying di dunia maya menjadi perhatian serius berbagai pihak. Pasalnya tidak sedikit remaja yang tanpa sadar terjerat hukum Undang-Undang ITE akibat kurangnya literasi digital. Menyikapi hal ini, Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Borneo Nusantara menggelar penyuluhan hukum bagi ratusan siswa di SMA Don Bosco Banjarmasin. Walau hanya berada di rumah dan tidak melakukan kontak fisik secara langsung dengan orang lain, seseorang bisa saja terjerat hukum. Terlebih bagi para generasi muda yang sangat aktif menggunakan media sosial. Untuk itulah, LBH Borneo Nusantara hadir dalam pengabdiannya kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan hukum kepada ratusan siswa SMA Don Bosco Banjarmasin, Jumat 12 Juni 2026. Direktur LBH Borneo Nusantara, Mat Rosul menyampaikan, materi yang diberikan memang banyak berkaitan dengan kejahatan siber ataupun cyberbullying yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jika tidak bijak dalam bermedia sosial, anak-anak bisa terjerat pasal 27A Undang-Undang ITE, revisi terbaru nomor 1 tahun 2024 tentang pencemaran nama baik dengan ancaman pidana hingga 4 tahun penjara. Dampaknya pun sangat fatal, tidak hanya meninggalkan jejak digital buruk yang bisa merusak masa depan dan karir pelaku, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korbannya. Dan sudah tersampaikan secara penyampaian materi berkaitan dengan cybercrime ataupun cyberbullying berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Nah, harapannya jadi ada beberapa memang saya lihat dan melihat tadi ada beberapa yang memang berkaitan dengan penyampaian video yang memang nanti harus disesuaikan dengan materi dengan kebutuhan. Yang sementara ini sudah luar biasa pelaksanaannya, tinggal disempurnakan. Harapan ke depan pengabdian terhadap masyarakat ini termasuk penyuluhan hukum ini karena bentuknya sebagai pengabdian terhadap masyarakat, sehingga ini menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita bersama untuk memberikan ilmu, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Pembina OSIS, Katarina Dewi, serta para siswa mengaku sangat bersyukur dengan adanya kegiatan ini, mengingat sosialisasi tentang hukum sangat diperlukan karena begitu relevan dengan kehidupan remaja saat ini dalam bermedia sosial. Terlebih, pihak sekolah juga tengah fokus terhadap pencegahan isu bullying di lingkungan pendidikan. Setelah saya melihat sendiri dan mendampingi jalannya sosialisasi tadi, cukup interaktif dan banyak dari adik-adik atau anak-anak atau murid-murid saya yang sebenarnya masih pengen banyak bertanya kaitannya dengan hukum dalam bermedia sosial, dan itu juga sangat relevan sekali dengan kehidupan mereka saat ini, dan yang memang sedang kami saat ini konsen adalah tentang bullying. Kesan saya sejauh ini dari penyuluhan sosialisasinya sudah berlangsung dengan sangat baik. Informasi-informasinya dapat disampaikan dengan jelas, dan juga sebagian besar informasi tersebut sangat menyentuh kondisi anak-anak remaja, terutama anak-anak SMA pada daerah-daerah sekitar Banjarmasin ataupun seluruh Indonesia sendiri. Sudah sangat sesuai lah. Saya merasa bahwa sosialisasi ini sangat perlu dan sangat penting bagi saya, terutama karena maraknya terjadinya cyberbullying dan maraknya terjadinya pembulian yang sangat marak. Jadi terjadinya sosialisasi ini dapat membentuk karakter kami sebagai generasi Gen Z, dan saya mampu dan percaya bahwa sosialisasi ini dapat membantu kami hingga zaman berikutnya. Itu saja. Pihak sekolah berharap di lain kesempatan bisa kembali terlaksana acara serupa. Edukasi berkelanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar, sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Eko Anggoro, Banjar TV.